emang kita ini Allah yang pelihara. Jadi Betul. kalau cuman ngandelin kayak kemampuan diri ya bakalan mentok di situ. Andil Allahnya besar banget gitu dalam hidup kita. 15 menit berkualitas waktumu dengan anak, kamu eye contact gitu, tatap-tatapan sama anak itu lebih mahal daripada mainan yang kamu belikan. Aku hadir untuk anakku, tapi kok aku jadi malah mengesampingkan pemberi anaknya ya. Terlalu fokus sama pemberian sampai aku lupa yang ngeberi gitu. Maka anak yang baik bagi orang tuanya bukan yang selalu bikin kita seneng, tapi anak yang bikin kita orang tuanya juga sama tambah dekat sama Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah ridho membuat anak-anak ini pun jadi tambah dekat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi di PRT Podcast Ruang Tengah. Tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Masya Allah. Masih ingat gak itu tagline-nya? Iya, Masya Allah. Udah kurang lebih hampir setahun ya. Untuk obrolan suami istri podcast Ruang Tengah ini baru jalan lagi. Iya, karena kita sekalian ini pengen live update ya. Nah, iya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita ini buat yang nonton. Nah, pertanyaan pertama nih sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kenapa ya jadi yang ditanya ini? Kenapa dong? Biasanya Bu ya. Gimana nih rasanya udah jadi ibu selama 1 tahun? Alhamdulillah, bersyukur yang pertama, terus banyak suka dukanya, banyak perkembangan juga baik dari dirimu ya, Buya juga kan ngerasain hal itu, terus juga anak-anak juga udah banyak perkembangan dan pertumbuhannya ya. Nambah berat badan, nambah tinggi badan, nambah kemampuan berbicara, tumbuh gigi. Alhamdulillah Muhammad giginya udah 2, walaupun yang satunya baru mau nongol kan. Udah keluar dikit. Terus Muhammad itu udah alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah tuh udah kata-katanya sudah semakin banyak kosakatanya. Mama, kaki tadi yang paling baru. Nenek, kakek, cuman Atuk belum bisa. Terus engkong juga udah bisa. Opan, terus tadi kaki udah enggak. Jadi alhamdulillah udah makin banyak. Nah kalau Ibrahim agak lebih unik lagi, lucu. Jadi dia tuh kayak udah mulai banyak yang mau diucapkan tapi belum jelas, kayak gitu, tapi kayak panjang tapi jadi belum kayak jelas. Pengen langsung 1 paragraf tapi belum jelas. Iya, tapi alhamdulillah sudah bisa ngomong huruf hijaiyah, a, baba, tata, terus yang ngikutin ya. Iya beberapa sudah bisa. Terus selain daripada itu anak-anak juga alhamdulillah tambah sehat karena mereka bayi prematur, makin kesini makin sehat, makin berkurang terus sakit-sakitnya ya. Alerginya juga alhamdulillah makin kesini makin pudar beberapa, walaupun beberapa kayak kerang, Muya belum berani coba lagi. Tapi mulai kayak bulu hewan ya anak-anak. Iya, asap dan debu juga. Asap dan debu mereka mulai apa ya, imunnya mulai kuat. Alhamdulillah. Terus yang Muya rasakan sih selama 1 tahun ini murni itu karena ditolong Allah. Masya Allah. Ya kan, karena ya kita sebagai ibu dan bapaknya itu hanya bisa mengusahakan yang terbaik semampu kita gitu. Tapi dalam artian mengusahakan yang terbaik itu ikhtiar kita benar-benar udah maksimal lah sebagai manusia. Tapi seringkali ikhtiar manusia itu kayak yang ada mentoknya gitu, Boy. Iya. Kayak Muya pernah bilang kayak, kenapa ya kita udah kasih kayak MPASI yang terbaik, stimulasi yang terbaik, terus banyaklah latihan-latihan setiap hari, ngobrol juga udah, komunikasi setiap hari. Tapi ada masa memang di mana harapan tidak sesuai dengan realitanya. Kayak misalnya anak-anak seusia Ibrahim Muhammad mungkin 6 bulan sudah bisa duduk mandiri. Tapi Ibrahim Muhammad itu sekitar usia sekitar usia 11 bulanan baru bisa duduk mandiri. Dan makin lancar setelah sekarang 1 tahunan gitu duduk mandirinya. Artinya kan ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan maksimal. Jadi pas ketemu dengan hal-hal yang seperti itu tuh Muya mikir, oh iya emang kita ini Allah yang pelihara. Jadi kalau cuman ngandelin kayak kemampuan diri ya bakalan mentok di situ.
andil Allahnya besar banget gitu dalam hidup kita, terutama dalam perkembangan Ibrahim dan Muhammad ini gitu. Makanya kan Buya selalu bilang kayak kalau udah mentok ya kita emang harus minta tolongnya sama Allah. Atau gitu. Bahkan harus minta tolong Allah duluan. Bener. Kayak inget gak waktu jadi Ibrahim tuh susah pup waktu itu teman-teman ya. Udah 5 hari nggak keluar. Iya, dan ya itu kita ikhtiar ceritanya. Macam-macam ya. Kasih pepaya, ada obat yang buat pencernaan tuh Interlak, kalau macam-macam udah semuanya. Senam ini juga senam perut juga. Iya, digerakin lihat dari internet ya. Udah gitu tapi belum berhasil juga. Ketika udah mentok kan baru. Ya Allah, kan Ibrahim ya Allah. Meskipun doanya kayak yang lucu ya, tapi ya Allah perkara pengen pup aja nggak bisa, dan akhirnya setelah berdoa sorenya ya. Sorenya keluar. Belum, kayak ini sayang. Jadi kayak awalnya itu kan ikhtiar dulu, baru doa, dan itu tuh belum pup juga di hari keempat ngelakuin itu dan belum pup. Terus ingat kata Buya, waktu Buya pernah ceramah bilang gini, dulu para salafus sholih kalau rumahnya garamnya habis aja dia minta dulu sama Allah, baru ikhtiar nyari garam gitu. Nah pas Muya ingat itu kayak, oh iya ya. Muya kan ikhtiar dulu, lihat YouTube dulu, terus langsung olesin macem-macem, minumin macem-macem, baru itu. Doanya belakangan gitu. Nah pas ingat itu kayak, tuker urutannya. Iya, tukar urutannya dan minta dulu sama Allah. Jadi kayak, ya Allah, Yunda salah kemarin langsung ikhtiar dan sekarang harus minta dulu sama Engkau yang berkuasa nih buat Ibrahim bisa pup kayak gitu. Jadi itu hal-hal receh ya, kalau udah jadi orang tua tuh kayak tekstur pup, anak pup atau enggak itu bisa jadi stres gitu. Kepikiran sampai tekstur warna pup itu dipikirin, kalau jadi aroma itu dipikirin, apalagi warna ya. Kalau udah warnanya hitam itu memang harus agak warning kayak gitu kan. Nah segitulah orang tua tuh bener-bener kayak memperhatikan supaya anaknya tetap sehat, tumbuh dengan baik dan maksimal gitu. Kemarin Pak Buya waktu yang nyariin tabung gas, karena malam-malam kan nenek lagi masak MPASI, habis nih gasnya, nggak mungkin dibesokin, orang udah mulai tengah-tengah. Nyarilah di bawah tabung gas yang 12 kilonya. Keliling nggak ada yang ketemu. Ya, udah nggak ada yang ketemu, mau nggak mau, karena nggak ada yang jual yang 12 kilo, udah gedor-gedor Indomaret juga lagi kosong. Ya, maka akhirnya mau nggak mau, kayaknya harus beli yang 3 kilo. Karena sebelumnya berusaha menjauh yang 3 kilo, karena memang kan itu subsidi ya. Ada tulisannya, hanya untuk masyarakat miskin. Dan ketika dicari di internet pun itu memang untuk yang berpenghasilan 1,5 juta ke bawah. Bahkan supaya nggak zolim lah, karena kan itu jadi murah gara-gara disubsidi kan. Kalau orang yang harusnya bisa beli jadi nggak bisa beli gara-gara udah diborong saya mampu beli, jadi takut zolim. Maka ya udah Pak, terpaksa boleh deh yang 3 kilo juga nggak apa-apa. Ditanya mana tabung gasnya? Tabung gas saya nggak punya yang 3 kilo. Oh cuman bisa tuker di sini mah, nggak bisa beli sama tabungnya. Keliling ke toko-toko lain juga sama. Ketika udah mentok buntu, ingat ceramah sendiri juga. Kira doa ya Allah, pengen tabung gas ya Allah. Nggak malam. Dan satu toko lagi, satu warung lagi disamperin, masih nggak bisa juga. Tapi begitu yang warung yang terakhir itu ada orang keluar dari situ. Nyari tabung gas bukan? Iya, ikut saya. Nah, tiba-tiba ikutin, ternyata dibawa ke dalam gang, gelap, mentok. Takut diculik ya? Takut diculik, udah sepi banget tengah malam, udah jam 1:30 itu. Dan akhirnya ternyata dia ketok-ketok ke rumah, ada yang keluar, bantuin tuh ada yang nyari gas, ternyata itu adeknya. Dan dia bukain kayak ruangan lagi terpisah, itu isinya ada sekitar 50-an tabung gas yang gede yang 12 kilo. Ternyata dia memang supplier kelurahan Cimahpar gitu. Kitanya yang suka kurang mendahulukan Allah ya. Segitu Buya ngeceramah kajian sendiri ya. Emang kadang teori yang kita dapatkan gitu ya sama praktek kadang-kadang emang kita suka skip gitu. Iya. Apalagi pas lagi membersama Ibrahim Muhammad tuh kayak waktu masih ini ya kita berdua kayak aku nanti kalau punya anak tuh harus begini. Nah pas udah digeber gitu, nah ini anaknya gitu. Nah seringkali gagal emang, seringkali kayak loss, seringkali kayak wah tidak sesuai yang direncanakan. Tidak sesuai dengan yang sudah diazamkan sih lebih tepatnya. Makanya ketika sudah ingat azamnya seperti ini mulai menata lagi gitu. Kayak yang pertama ya selama jadi orang tua tuh masalah kehadiran. Iya. Ada satu kalimat menarik dari salah seorang dokter yang memang dia
dokter anak, dia khusus banget untuk benar-benar supaya anak itu terpenuhi dengan baik masa-masa golden age-nya sayang. Jadi dia bilang 15 menit berkualitas waktumu dengan anak, kamu eye contact gitu, tatap-tatapan sama anak itu lebih mahal daripada mainan yang kamu belikan. 15 menit aja itu kan sebentar sayang, kita scroll HP juga itu bisa sampai minimal 20 menit gitu. 20 menit itu nggak terasa kan scroll apalagi buka status terus komen lihat video. Iya, lihat video lucu gitu. Sementara ada anak kita yang misalnya nih Buya kerja di luar dari pagi sampai misalnya malam maghrib pulang. Nah iya Buya capek. Tapi ternyata anak-anak di rumah tuh kalau boleh mereka ngomong dan mengemukakan pendapat ya bayi-bayi ini. Dia juga bilang aku juga capek nunggu ayah ibuku pulang kayak gitu. Aku juga nunggu buat main itu nunggunya seharian gitu. Makanya kayak jadi pengen nangis deh. Jadi kayak walaupun Muya 1 kali 24 jam di rumah bareng sama anak-anak, jujur Muya ngerasa kayak waktu Muya memang masih kurang kayak gitu. Dan apa yang Muya berikan untuk anak-anak itu masih kurang. Makanya pas ingat kenapa aku masih merasa selalu kurang ya, kayak aku belum maksimal, aku belum ini. Mungkin karena Muya belum menyerahkan Ibrahim Muhammad sepenuhnya ke Allah yang Maha menjaga gitu. Jadi kayak selalu was-was. Jadi kayak apa aku stimulasinya kurang ya, makanya Ibrahim masih gini. Apa MPASI-nya kurang ya, makanya Muhammad makannya nggak lahap, nggak kayak anak-anak lain. Nah, perbandingan ini menjadi pemutus kenikmatan. Itu penyakitnya wanita. Wanita kalau udah bandingin dirinya, kok dia kayak lebih putih ya. Padahal dia udah cantik dengan warna kulitnya yang misalnya sawo mateng, ya kan cantiknya beda-beda ya. Ada yang manis, hitam manis gitu ya. Terus ada yang putih, cantik gitu. Versi cantik beda-beda. Tapi karena ngebandingin diri, awalnya dia sudah bersyukur dengan kehadiran dirinya yang seperti ini. Jadi nikmat-nikmat yang ada tuh jadi putus. Kayak Muya juga kadang suka ngerasa gitu. Padahal Ibrahim Muhammad tuh udah Masya Allah banget gitu. Dibandingkan dengan prematur-prematur yang lain. Iya banyak banget itu kan DM masuk, komen-komen masuk. Di saat Muya ngerasa Muya gagal, Muya belum jadi ibu yang baik, stimulasi Muya belum bagus. Tapi kalau pas baca komen, kalau pas upload video Ibrahim Muhammad tuh cukup menampar karena Teh Yunda Ibrahim Muhammad usianya berapa sekarang, beratnya berapa, anakku sama kayak Ibrahim Muhammad beda sehari tapi beratnya masih 7 kilo. 6 kilo setengahan sama 7 kilo. Ibrahim Muhammad udah sekitar 11 kiloan. Muhammad mungkin 10, Ibrahim udah 11 kilo. Jadi ternyata yang membuat aku itu ngerasa kurang bukan karena Ibrahim Muhammadnya yang gak bagus atau belum sempurna pencapaian, tapi kitanya. Akunya yang selalu membandingkan mungkin dengan bayi normal ya. Bahkan yang itu pun memang kembar juga tapi tidak dibilang prematur, jadi ternyata normal. Iya. Dan ya itulah. Bijak-bijaklah ngelihat medsos juga ternyata ya. Iya, sesekali kita bisa ngelihat, oh ternyata banyak yang lebih kurang atau lebih berat ujiannya, kita jadi alhamdulillah ya Allah. Tapi sesekali kalau kita nggak bijak juga, wah mereka gitu ya. Anaknya lebih cepat duduk, lebih cepat ngomong. Kayaknya pertumbuhannya itu sesuai dengan kurva, sesuai yang seharusnya. Emang kan baiknya seperti itu ya sayang. Cuman ada beberapa hal yang tidak bisa kita paksakan. Anak tumbuh sesuai dengan kapan waktunya dia akan capai kayak gitu. Tugas kita ya kayak yang Buya selalu bilang, niatnya dilurusin. Jadi orang tua yang hadir, berusaha jadi soleh-soleha supaya anaknya juga soleh-soleha misalnya gitu. Terus ikhtiarnya juga maksimal, selain memang ikhtiar ngerawat, hadir sepenuhnya, terus mendampingi benar-benar kayak gitu ya, hadir ikut dalam pendidikannya, makannya, terus mainnya kayak gitu. Dan apa yang dia rasakan, sering-sering minta maaf gitu karena kita orang tua juga nggak sempurna gitu. Muya ngerasa Muya hadir di situ, tapi memang mungkin Muya ada kurang di bagian kayak aku hadir untuk anakku, tapi kok aku jadi malah mengesampingkan pemberi anaknya ya kayak gitu. Itu yang memang Muya rasakan selama 1 tahun ini, kayak aku terlalu fokus sama pemberian sampai aku lupa yang ngeberi gitu. Akhirnya pas Muya kan sempat uring-uringan ya sama Buya, kenapa ya Ibrahim Muhammad kok setahun itu sering banget masuk rumah sakit gitu. Apa yang salah gitu. Nah pas Muya ngomong apa yang salah, Muya malu sendiri karena Buya pernah bilang sama Muya, orang aja kalau udah nanya apa yang salah,
ya memang berarti ada yang salah dalam dirinya gitu. Jadi pas ngomong itu emang udah ngerasa kayaknya aku ada yang salah dalam diriku gitu. Dan dia benar, karena terlalu sibuk sama yang diberikan, pemberian. Jadi Muya suka lupa sama yang memberikan. Misal nih, hal sederhana aja. Muya tahu anak Muya 2, twins gitu ya. Dan gak mudah Muya tahu ibu hebat banget sih yang punya bayi kembar 2, kembar 3, kembar 4. Wah applause sih, karena bener-bener amazing rasanya, nano-nano. Apalagi kalau pas mereka sakit barengan, wah itu sih the best sih gitu. Perasaannya gak tidurnya, begadangnya, lelah hati, lelah pikiran gitu semuanya. Semua tercurah. Iya, dan pas itu tuh Muya mikir kenapa ya setahun ini kayaknya aku udah maksimal ya Allah. Aku pun kayak udah ngorbanin. Muya juga kan ibarat biasanya ikut Buya kajian, Muya berusaha untuk inilah ladang, untuk ini ladang amalku yang sekarang. Kalau dulu kan ladang dakwah Muya terjun ke masyarakat. Tapi Muya mikir kalau aku terjun ke masyarakat tapi anakku juga nggak ada yang ngurus, nggak ada yang mendampingi, aku juga gagal dong. Karena kan ladang utamaku adalah mereka, Madrasatul Ula kan namanya. Madrasah pertama bagi anak-anakku. Inilah calon-calon ulama insya Allah nantinya. Nah itu. Nah ketika Muya mikirnya ke situ, loh kok udah semua dilakuin, ikhtiar dunia udah semua dilakuin, tapi kok Ibrahim Muhammad nih sering banget sakit gitu. Nah ada satu yang Muya mikir kayak apa? Balik. Iya, apa bisa jadi ini tuh teguran dari Allah karena Muya terlalu sibuk sama ciptaan sehingga ketika azan berkumandang Muya lebih milih untuk kayak pas mereka lagi gak ada yang pegang ya. Muya bener-bener pegang Ibrahim Muhammad kayak gitu. Jadi azan berkumandang Muya lebih milih pegang mereka supaya mereka anteng dulu baru nanti sholatnya. Sekarang azan berkumandang Muya tahu repotnya masih sama. Repotnya gak ada bedanya Beb gitu. Tapi begitu azan berkumandang Muya paksain gendong mereka. Muya sholat bareng kayak gitu. Karena emang ya repot mah pasti akan selalu selama mereka masih kecil Pasti. Dan ternyata begitu dilakuin ternyata ya jauh lebih baik dan ternyata memang Allah jaga. Sebentar juga sih sholat itu. Alhamdulillahnya itu lebih ke Allah jaga. Ketika kamu menjaga aku gitu ya. Aku jaga kamu dan anak-anakmu gitu loh sayang. Iya. Dan Muya ngerasain betul selama 1 tahun ini. Kemarin ya 1 tahun udah mulai kesini Muya coba. Muya bener-bener ya Allah yang kemarin salah total kayak gitu. Terlalu ikhtiar duniawi ikuti parenting apa gitu ya. Akhirnya Muya lebih kiblat ke podcast parenting. Iya akhirnya Muya enggak, kayaknya ada yang salah deh. Ya yang baik dari segala hal keilmuan dunia kita ambil. Tapi memang kiblat utamanya adalah bagaimana cara Rasul mendidik anak itu sih. Nanti mungkin Muya akan tanya-tanya sama Buya juga. Betul. Dan cara utamanya yang pertama adalah Allah dulu kan, tauhid gitu. Makanya pas itu sekarang ya apapun misal azan berkumandang atau apapun yang misal nih kayak tentang dakwah, Muya kan mulai dakwah lagi. Ayo gaspol aja gitu. Dengan catatan Muya benar-benar kayak berazam ya Allah, aku tahu sejam ini aku akan ninggalin mereka. Dan Muya was-was gitu. Muya juga gimana ya gitu ninggalin anak gitu kan. Tapi jadikanlah ya Allah setiap dakwah, setiap sholatku ini ya jadi wasilah engkau lah yang menjaga mereka pada saat aku nggak ada di samping mereka gitu. Dan alhamdulillah terbukti setelah itu dijalankan, sholat pun Muya paksain pas azan mereka lagi nggak ada yang pegang, ikut sholat sama Muya, nangis nggak apa-apa nanti diletak digendong lagi gitu. Dan kan boleh ya sayangnya gitu ya. Boleh. Nah itu dan alhamdulillah sekarang Ibrahim Muhammad sehat. Alhamdulillah. Karena emang sesuatu baru jadi baik kan standarnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah enggak. Sama kerjaan yang baik bukan yang paling gede gaji dan fasilitas, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya ke Allah. Maka anak yang baik bagi orang tuanya bukan yang selalu bikin kita seneng, lucu, diposting banyak di like orang dan lain-lain. Tapi anak yang bikin kita orang tuanya juga sama tambah dekat sama Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah ridho membuat anak-anak ini pun jadi tambah dekat sama Allah. Bisa jadi orang tua yang paling beruntung adalah yang mohon maaf udah ngedidik baik tapi ternyata diuji anaknya ada yang mohon maaf mabuk, ada yang pacaran, tapi gara-gara itu ibunya jadi tahajud tiap malam, maka itu pun tetap kebaikan. Ya. Jadi emang ya kadang kita benar-benar baru bisa belajar meskipun kita udah tahu teorinya mungkin, tapi baru belajar ketika iya. Kadang ngalamin. Pas digeber langsung tuh nggak siap. Gitu, ngerti nggak Beb? Kayak udah baca nih tentang oh harus begini. Nanti kalau anak begini
nanti begini, pas langsung tiba-tiba ujiannya dadakan nggak siap gitu, dan akhirnya ya salah menyikapi Padahal memang persoalannya. kalau kita dulu di Darut Tauhid ya, juga kan sering banget bilang, kalau sholatnya berantakan, Hidupnya pasti berantakan. Atau dibalik, kalau hidupnya berantakan, pasti sholatnya berantakan. Oh ya emang ini lagi ngebuktiin dan sudah ngebuktiin ya, alhamdulillah. Jaga sholatnya, nanti semua jauh lebih baik. Dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik. Dipermudah segala urusan. Butuh ini apa, tiba-tiba jadi ada. Ya. Dan akhirnya itulah menjadi pelajaran ya, bahwa oh ya memang jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, seperti nasihat dari Rasul ke Ibnu Abbas. Ya. Dan ya istilah. Dan ya coba mungkin ada pesan nggak nih buat yang lagi di sana lagi pumping tiap hari, nyusuin. Kan itu sesuatu yang Buya lihat. Waduh, luar biasa ya ini wanita. Tidur sebentar dia pasang alarm buat pumping lagi demi anaknya. Yang satu aja udah luar biasa. Buya lagi diujinya 2. Ya. Dan itu sesuatu yang butuh amat sangat banyak support system. Ya. Harus juga dari suaminya. Di situ juga bisa jadi ada orang tuanya, orang-orang yang kerja di sekitarnya. Buya mungkin punya saran khusus nggak buat para bunda-bunda di luar juga sana? Apa ya, mungkin ini kali ya, ini sejalan dengan apa yang Muya alami setahun ini, masalah sholat sih. Karena pas punya anak sholatnya jujur keteteran, terus Muya dapat nasihat dan baca satu ayat yang cukup menampar. Sebenarnya Buya udah sering ingetin, cuman pas lagi lewat di beranda kok selalu lewat ya ayat ini. Jadi kayak, wah emang kayaknya memang aku ada yang salah dalam diriku. Ayatnya kayak gini, Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dibahas di situ, Robbi ja'alni muqimas shalah. Jadi ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat, aku dulu kan. Nah itu yang salah. Kadang kita doa itu, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, anak yang mendirikan sholat. Sementara kitanya nggak mau jadi soleh, nggak mau diriin sholat gitu. Nah, Robbi ja'alni muqimas shalah. Jadi akunya dulu. Iya, baru dan akunya kan bermasalah di situ. Makanya juga kesininya bermasalah gitu kan. Akhirnya wa min dzurriyyati, setelah baru aku anak-anak, baru dan jadikanlah ya Allah anak-anakku zuriyah gitu kan, juga mendirikan sholat gitu. Nah dari ayat itu emang wah gitu kan Bu. Jadi kayak ibaratnya ya Allah jadikanlah anakku penghafal Al-Quran. Tapi masa anakku aja akunya nggak menghafal gitu. Oke. Ya Allah jadikanlah anakku dekat dengan Al-Quran. Akunya nggak pernah mau baca Quran. Makanya dari situ kan kita deep talk ya. Suka tiap malam, ya Allah Beb kita baca Quran tiap hari. Kita tahu kesibukan banyak. Tapi ya namanya kesibukan. Kalau dijalanin ya nggak akan sempat terus. Memang harus dipaksain harus gitu. Diprioritasin. Iya harus dipaksain juga kadang-kadang. Dia di luar target ibadah masing-masing juga mungkin punya ya. Tapi akhirnya harus ya prioritas sih. Prioritas. Karena emang sekali lagi sama. Siapa sih syarat buat hafal Quran? Satu doang, mau. Dan kalau dia benar-benar mau, pasti memprioritasin. Ya, sama kayak kalau kita di depan pasar pengen pesan ojek online, pasti yang dibalas duluan dari si mamang ojek. Kan dia lagi di prioritas. Nggak mungkin kita sesuai urutan balas chatnya. Ya, kayaknya sama nih. Kalau mungkin di luar juga ada yang nonton yang masih muda-muda, belum nikah. Sedih gara-gara ngechat lelaki nggak dibalas-balas, katanya sibuk. Maaf, bukan dianya sibuk. Mungkin kamu belum jadi prioritas dia aja. Aduh. Iya sih benar. Apalagi kalau udah punya anak ya, ibu-ibu chat mana yang duluan dibalas nih karena banyak banget tentang anak grupnya Ibrahim Muhammad gitu. Pasti akan selalu dicek di utama gitu. Ya salah juga ya karena punya grup dakwah, makanya sekarang ya mulai aktif lagi gitu di grup dakwahnya. Gitu. Jadi ya pesannya mungkin karena Yunda juga ngalamin emang berat banget ibu pumping ya, ibu pumping 2 anak sekali pumping. Kanan 150 mili, kiri 150 mili, sekali pumping 300 mili, dikali kurang lebih 7-8 kali pumping, itu sangat melelahkan. Itu ladang pahala yang luar biasa kalau kita ikhlas kayak gitu. Tapi seringkali setan emang membisiki was-was, aduh kan bisa sufor, aduh kan suamimu nggak apa-apa, aduh Ibrahim Muhammad juga udah mulai nggak alergi gitu. Tapi kan itu azam kita di dalam Al-Quran, jika emang Allah berikan kemampuan, air susumu masih mengalir gitu ya, maka susuilah anakmu kurang lebih 2 tahun ya, sampai 2 tahun. Dan jangan lupa itu juga hak mereka. Itu hak mereka ya. Kita berusaha untuk siapapun ya, nggak mesti anak, suami, istri, karyawan, orang-orang sekitar, jangan pernah mengambil hak orang lain, supaya juga apa hak-hak kita juga Allah penuhi lah ibaratnya gitu ya. Jangan pernah mau zolim sama orang lain gitu. Masya Allah. Itu sih sayang. Sama ada yang menarik sayang, ini Buya kan selalu bilang,
nanti anak ketiga kepengennya punya anak apa, laki-laki atau perempuan gitu kan. Terus kan kalau Muya pengennya perempuan gitu. Sebenarnya sih apa aja, cuman karena kita udah dianugerahi Ibrahim Muhammad pasti ada rasa, ini mah obrolan aja. Pasti ada rasa kayaknya anak perempuan lucu kali ya, bisa didandanin, ikut kajian juga safnya bareng sama Muya gitu kan. Kalau sholat Ibrahim Muhammad bareng sama Buya, nanti misalnya si adiknya bareng sama Muya. Cuman kan Buya selalu bilang kayak cowok aja adiknya cowok lagi kayaknya gitu. Karena kayaknya lebih susah ngerawat anak perempuan daripada anak laki-laki. Lebih deg-degan juga. Tapi menariknya sayang, sekarang itu kayaknya sama aja nggak sih kayak deg-degannya, takutnya, was-wasnya antara anak laki-laki sama anak perempuan. Karena kalau Muya mikir ya, anak laki-laki nih di zaman sekarang LGBT, terus transgender, terus dia juga jadi sasaran pemenuhan nafsu dari predator ya, kan banyak juga gitu. Jadi gak cuman sekarang di zaman yang penuh tantangan ini gak cuman perempuan yang bikin kita was-was, ternyata Muya dengan dua anak laki-laki juga takut gitu. Apalagi memang sekarang kayak gimana ya caranya supaya anak laki-laki kita itu benar-benar tumbuh sesuai fitrahnya laki-laki dan dia bisa mudah-mudahan atas izin Allah dia benar-benar ngerti aku adalah seorang laki-laki, aku adalah seorang qawam dan dia tumbuh sesuai fitrahnya itu gitu sayang. Itu gimana sayang? Maka tentu nanti harus sesuai Quran. Orang tuanya, anaknya belum bisa baca Quran, orang tuanya harus ngamalin Quran. Karena di Quran jelas banget laki harus gimana, perempuan mesti gimana. Ya, itu satu. Sisanya memang kan yang paling utamanya memang anak ini kita tuh nggak punya andil apa-apa. Kita nggak bikin kakinya, kita nggak bikin tangannya, bikin sehelai alisnya pun enggak. Memang tugas kita lebih utamanya adalah mantesin diri supaya anaknya pantas ditolong Allah juga. Ya, sebagaimana surat Al-Kahfi itu surat ke-18 di ayat 60 sampai 82-nya waktu Nabi Musa protes yang ketiga sama Nabi Khidir, ngapain kita ngebangun rumah dua anak yatim yang mau roboh ini? Kan dijawabnya wa kana abuhuma sholihah. Ya, di situ solihahnya fathah bukan karena solihah perempuan ya, tapi karena i'rabnya nasab, jadi harus pakai fathah. Ya, maka dari situ bahkan nggak diceritakan bahwa si anaknya juga solih. Tapi lihatlah bahwa kalau misalkan kita ngebangun rumah yang ngebangun tukang. Dua anak yatim tadi, rumahnya mau roboh, Allah utus dua orang nabi untuk jadi tukangnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir ya? Iya, dan karena satu alasan. Ayahnya soleh. Kalau Buya Ham malah milihnya di tafsir Al-Azhar, milihnya nggak pakai kata ayah. Tapi karena orang tuanya soleh. Jadi bismillah, tugas kita mantesin. Ya, tugas kita mantesin. Karena, dan mantesin dengan cara yang Allah ridho. Dibilang mantesin kayaknya semua berusaha mantesin. Tapi coba lihat. Waktu Buya masih di Thailand kan ada teman-teman yang di sana, ya mohon maaf ya bandar judi duitnya nggak masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal. Tapi kalau Allah nggak ridho sama duitnya, cara nyari duitnya, anaknya ada yang LGBT, ada yang mati overdosis narkoba. Sedangkan yang di desa-desa secara ekonomi nggak cukup. Dia gaji guru honorer, gaji sebulan 250.000, cukup-cukup aja. Anak-anaknya pada beasiswa. Jadi satu, memang tersendiri. Khawatir pasti, tapi sekali lagi jangan lupa untuk itu dilimpahkan kembali kepada Allah. Karena yang menjaga anak-anak ini lihatlah, ini anak masih bayi aja, yang masih kecil aja yang di kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Tetap Allah jaga karena satu alasan. Daripada orang tuanya ada terus di sampingnya sampai si anaknya nanti punya cucu lagi, tapi kita nggak jadi orang tua yang baik, nggak jadi orang tua yang mantesin diri di hadapan Allah. Jadi memang kedekatan sama Allahnya dengan dijaga. Nah kedekatan dengan Allahnya ini bisa dengan ibadah kita pribadi atau dengan ujian-ujian seperti tawakal, kesabaran, kontrol diri, jaga bukan temperatur ya, suhu itu mah. Jadi jaga biar nggak emosi ya dan yang lain-lain. Itu sih yang bisa dilakuin. Oh iya menarik sih itu yang emosi tadi. Juga tamparan untuk Muya karena mungkin Muya agak sumbu pendek ya. Jadi kayak baca juga kayak aduh itu tamparan banget sih. Beberapa catatan kayak apa yang Allah ujikan kepada gimana ya bahasanya itu kayak apa ujian yang tampak pada anakmu itu adalah ujian yang Allah timpakan atas dirimu, ngerti nggak sih sayang? Jadi maksudnya itu kayak kita ngelihat anak kita kok pemarah. Ternyata itu karena bisa jadi kitanya yang pemarah. Karena bisa jadi kita yang pemarah gitu. Jadi itu kayak
Muya bener-bener selama jadi orang tua tuh bener-bener kayak yang Buya bilang harus lebih banyak sholatnya, lebih banyak tobatnya, karena kalau enggak akan diuji gitu atas Iya. keburukan-keburukan kita. Ujiannya itu dari anak kayak gitu, Iya. ditampakkan pada anak. Dan kita orang tua mana sih yang pengen anak kita nggak baik gitu? Betul. Semua orang tua pasti pengen anaknya baik, anaknya soleh-soleha, anaknya bener gitu. Dan pasti semua orang tua mengupayakan gimana anakku baik, ya aku harus berusaha juga jadi baik kayak gitu. Dan ini nasihat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis tentang akhlak itu banyak, tapi beliau menyebutkan ada 4 pilar akhlak yang menjadi pertanda ini orang Islamnya benar, ngajinya benar, imannya benar. Ada 4 hadis. Salah satunya justru hadis yang paling banyak dihafal anak-anak. Betul. La taktub. Walakul jannah. Iya, yang di hadis riwayat Imam At-Tabrani ada tambahannya. Walakul jannah. Kalau yang di Bukhari Muslim memang cuma la taktub doang, jangan marah. Karena memang Nabi bukan nggak bisa marah. Beliau marah tapi bukan ketika beliaunya yang dapat nggak enak, tapi ketika Islamnya yang dihina. Ya. Dan memang semakin tinggi beliau tambah dekat sama Allahnya, memang akan amat sangat terjaga perbuatan, termasuk barangkali memang ucapan. Kita tuh memang kadang masalahnya di penyusunan kata aja sih. Kayak misalkan pernah kejadian ya, anak-anak lagi nyoret-nyoret tembok. Ayahnya datang, anak teh, masa coret tembok, nggak tahu apa itu cat mahal. Dasar anak nggak tahu diuntung, capek tahu nggak punya anak kayak kamu. Padahal yang lagi viral juga yang dia coret-coret itu aku sayang ayah. Yang di mobil juga sampai tangannya udah dipukul sama ayahnya. Terus harus diamputasi ya, ternyata remuk yang dia coret itu aku sayang ayah gitu. Jadi itu ya Allah. Itu Masya Allah banget. Dan besoknya karena si anak sakit hati, si anak lagi nggak coret-coret tembok, tapi dia tahu ayahnya mau lewat, dia ambil krayon lagi, nunggu ayahnya lewat, sengaja coret-coret. Oh, jadi mencari. Karena sengaja untuk ngebangkang ayahnya. Dulu kemarin sakit hati sama mulut ayah. Kan kadang kita bisa bahasa yang lebih lembut. Iya, anak soleh lagi gambar apa? Oh, Masya Allah, bagus ya. Tahu nggak? Kan orang-orang yang pada bikin karya yang bagus, semuanya kan di kanvas. Yuk kita beli yuk di kanvas yuk. Nanti kita bikin karya bareng-bareng. Berarti cara merespon, menjadi orang tua yang bahasanya nggak langsung responsif dalam artian kayak ini langsung bereaksi gitu. Tapi makanya, bisa ngambil jeda dulu kali ya sayang. Ngambil nafas dulu untuk berpikir kalau aku ngomong ini benar nggak ya gitu. Kalau aku ngelakuin ini benar. Lihat 3 hal. Apa niatnya, apa isinya, dan apa dampaknya. Karena emang ini memang Masya Allah. Waktu Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan tentang isi neraka. Pas sahabat bertanya apa yang paling banyak bikin orang masuk situ. 1 syahwat, 2 lisan. Sampai Nabi juga pernah ditanya, bagaimana jika misalkan dia sholat, zakat, puasa, bahkan haji, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya. Ada 2 riwayat, 1 menyebutkan dia di neraka, 2 menyebutkan dia bukan dari umatku. Karena memang ya meskipun hati orang nggak ada yang tahu ya, tapi emang kemampuan ini memang Masya Allah sekarang bunuh orang udah nggak harus pakai pisau, udah bisa benar-benar pakai ini. Dan Buya pernah dengar kajian Dr. Zaidul Akbar, lagi nunggu pesawat, si orang ini, ibu ini bertanya ke Dr. Zaidul, suami saya ginjal dok. Ya dokter jawab, makan ini, minum ini, jangan makan ini, jangan minum ini, pola hidup seperti dan segala macam dari sudut pandang medis. Semua udah dilakuin dok, tapi tetap sakit ginjal. Akhirnya Dr. Zaidulnya nanya ke si ibu itu, Bu, saya pengen tanya, tapi mohon jangan tersinggung ya. Silakan dok. Akhirnya Dr. Zaidulnya nanyanya seperti ini, Ibu bagaimana sikapnya terhadap suami? Nangis si ibunya. Ya kadang saya suka ngilang-ngilangin, kadang saya suka banding-bandingin. Padahal saya tahu dia juga berjuang dan saya juga menerima itu semua. Ya. Kadang kalau ditanya sayang, nggak mungkin, itu istrinya sayang banget. Cuman kan kadang kita bahasa. Contoh, bapak-bapak punya gula. Dia udah seharian nggak akan gula. Nyampe dapur, dia ngelihat ada minuman Thai tea boba punya anaknya. Diminum baru seteguk. Coba bayangin kalau kita datang. Kamu tahu nggak sih kalau kamu tuh punya gula? Senang bukan sakit, senang nyiksa mama. Udah nggak suka hidup lama-lama sama mama. Pengen cepat mati duluan aja. Matiin aja aku. Na'udzubillah. Atau misalnya cara ngerespon. Mungkin udahlah orang cuman baru sekali, baru sedot. Atau mungkin kadang cara yang kedua, misalkan, si ganteng minum apa papi ganteng? Minum gula ya. Padahal sama-sama tujuannya, cuman beda caranya gitu ya. Karena bahasa inget nggak punya gula.
ya kan? Nanti kalau diminum nanti papi atit. Kalau papa atit nanti mami cedi. Ya, itu agak lebay sih. Itu agak lebay sih, takut suaminya muntah, Bu. Tapi kau harus pinjam pendapat Dr. Zadul Akbar ya. Karena beliau sendiri yang bilang, perasaan diinjak-injak oleh orang yang seharusnya paling taat kepada dirinya, itu kena ginjal. Bukan kena mental. Kena ginjal. Kenapa ginjal ada 2? Kena mental. Kenapa ginjal ada 2? Kenapa? Karena kalau satu ganjil. Iya, lawakan bapak-bapak. Oke. Tapi kan banyak loh penyakit yang dari Iya. pikiran. Contoh, orang lagi stres bisa kena asam lambung. Ya kan? Dan itu sudah benar-benar diselidiki dokter kan. Dendam itu akan membuat otak menghasilkan hormon kortisol. Dengan hormon kortisol turun, maka dia akan menurunkan imun, jadi lebih mudah sakit. Dan kortisol membuat diri kita lebih mudah kena kanker. Dia karsinogenik. Itu kenapa kanker? Dendam. Orang yang nyimpen dalam hati, dendam gitu. Wah, makanya kadang memang ada perlunya kita nyampein gitu. Itu makanya kan sekarang, nah ini menarik juga nih, makanya sebagai orang tua orang tua baru lah ya, kita juga orang tua baru belajar juga. Penting banget tadi itu ada poin kayak apa tadi Buya bilang, dipendam ya. Harus ada juga waktu untuk kita mengeluarkan rasa. Nah, masalahnya Beb, pendidikan zaman dulu dengan pendidikan parenting zaman sekarang itu emang semakin berkembang. Ada orang yang mau belajar mengupgrade diri, ada yang saklek ya dulu begitu. Maka penting pesanmu ya juga nenek moyang. Bagi kita orang tua baru harus selalu upgrade keilmuan, baik agama maupun keilmuan dunia yang baik yang bisa kita gunakan. Ya terbuka gitu. Kita coba aplikasikan karena di anak-anak juga sekarang, di anak SD, TK, bahkan Ibrahim Muhammad yang kelas baby juga, setiap hadir itu setelah berdoa, terus bernyanyi dan baca sirah, itu mereka disuruh menyampaikan perasaannya. Jadi nanti ada kayak stiker, nanti gurunya akan bilang apa yang kamu rasakan hari ini gitu, terus ditempel, misalnya senang, tempel tuh kata senang. Sedih tempel. Ya nggak usah dipaksain, kalau anak kita emang lagi sedih ya udah. Kalau kayak Ibrahim Muhammad kan belum ngerti ya. Jadi kita yang ngerasa kalau mereka lagi happy nggak ya, kayak gitu. Kita yang bantu memantau, kita yang bantu memperhatikan. Tapi kalau anaknya sudah bisa mengutarakan perasaan, silahkan biarkan dia mengutarakan. Jangan, aku lagi marah, jangan nanti dikira nanti anak mama ini suka pemarah. Jangan gitu. Biarkan dia rilis emosinya. Bahkan Muhammad juga termasuk anak yang unik. Jadi Muhammad itu baru mau tidur kalau energinya sudah terkeluarkan semua. Muhammad energinya banyak banget. Dia termasuk anak yang kinestetik kalau Muya bilang. Belajarnya harus bergerak, harus sampai capek baru dia mau istirahat. Baru dia mau makan gitu. Jadi energi yang banyak banget dalam diri dia tuh harus dirilis, dikeluarkan gitu. Kalau enggak dia akan tantrum, dia akan nangis, dia nggak mau tidur lebih awal. Karena memang masih banyak, masih mau main. Dan pintar. Belum tersalurkan. Masya Allah pintar. Anak seusia dia udah bisa nyusun balok. Terus udah bisa kayak masukin buku ke dalam wadah yang kecil. Dan itu bukunya padat gitu. Dan dia ngerti selebrasi. Gitu. Jadi menurutmu ya, wah ini Masya Allah, Allah kasih kecerdasan kayak gitu. Dan kita sebagai orang tuanya bisa mengarahkan energi dia yang sangat banyak itu ke kegiatan-kegiatan positif kayak gitu. Nah, itu penting banget, nggak cuman untuk anak bayi tapi untuk kita juga ternyata yang orang dewasa. Gitu. Seringkali pertengkaran dalam rumah tangga itu karena sesuatu yang dimaklumi kemudian dibiarkan dalam waktu yang cukup lama akhirnya jadi bom waktu gitu. Kita belajarlah dari anak kecil yang polos, yang kalau dia marah ya dia marah. Aku marah. Kayak Ibrahim ya? Marah. Terus kalau kita belajar dari Muhammad, kalau dia senang, dia senang. Nggak ada senang tapi sedih, nggak ada. Kalau kita kan orang dewasa penuh topeng. Kamu marah nggak? Nggak. Tapi bahasanya marah gitu. Kamu sedih? Enggak. Tinggal disampaikan. Tapi dia sedih gitu. Belajarlah untuk seperti anak kecil polosnya. Kalau kamu marah ya marah. Tapi nggak perlu belajar jujur. Belajar jujur pada apa yang kita rasakan gitu. Tinggal memang penyusunan ya. Penyusunan. Dan kadang juga memang kita harus pilih timing sih. Ada saat di mana-mana lagi pada capek atau mungkin lagi buru-buru atau lagi seperti apa. Memang itulah tentang sabar itu akan bilangnya sabar itu kemampuan mengendalikan diri. Ya, kemampuan untuk menahan bahkan. Ya. Dan itu jangan dikira nggak ada pahalanya.
Jadi pahala tuh nggak cuma dari sholat, tapi pahala kita bisa marah tapi memilih untuk tidak marah, itu pahalanya juga besar. Dan pahala sabar tuh bighairi hisab ya sayang, benar-benar. Kayaknya itu yang paling itu udah level paling tinggi kayaknya itu sabar ridho ya sayangnya. Iya, yang kata Buya cerita tuh di kajiannya di penulis kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan ada 3 amalan yang di nanti timbangan yaumul mizan itu paling berat banget. Yang pertama kan justru sabar apapun, wabil khusus kepada orang yang zalim. Yang kedua lebih tinggi lagi, maafin orang yang jahat kepada kita, bahkan berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Yang ketiga, memang ibadah di bulan Ramadan, saking besarnya. Kita udah berapa kali Ramadan, Masya Allah. Jadi emang disalurkan dengan bahasa yang baik, dan memang harus perlu komunikasi, ya, untuk sama-sama. Dan memang waktu akan menyembuhkan segalanya ya. Besok bisa lupa lagi, karena kemarin meledak ketika sedang lelah aja. Makanya emang Buya suka bilangnya kayak gini, memang ada seni untuk cara menghadapi setiap orang. Iya. Ini ada orang yang memang dia senangnya langsung diprotes saat itu juga belak-belakan, nggak suka di belakang. Ada orang yang sukanya nyampeinnya, ditegurnya memang lewat orang lain, nanti orang lain itu yang nyampein pelan-pelan. Ada yang memang kita mesti maklumin beberapa sifatnya tertentu. Ada yang memang dia kudu diarahin, kalau nggak diarahin dia bakal kendor banget. Jenis-jenis yang prajurit. Jadi emang ada seninya hadapin setiap orang. Dan tipikal ketika balik lagi kita menjadi orang tua dan karakter anak kita itu beda-beda gitu ya. Kita punya anak 2, Ibrahim karakternya misalnya lebih lembut, Muhammad mungkin lebih lebih cuek gitu ya, dalam artian ya aku sukanya main aja gitu. Ya nggak terlalu perasa, tapi sekarang udah mulai ya kayak kalau di Ibrahim kita gendong, Muhammad udah mulai gitu minta juga, udah mulai ngerti cemburu gitu. Ya itu berlaku ternyata untuk anak-anak kita juga. Kita harus mengerti kalau anak kita itu karakternya beda-beda gitu. Apalagi anak laki-laki, sayang, balik lagi. Anak laki-laki itu sekarang ya kasus itu banyak banget laki-laki pengen jadi perempuan. Dia nggak kepengen jadi laki-laki karena dia nggak dapat peran ayah dalam dirinya. Nggak cuma laki-laki, perempuan juga. Makanya isu fatherless di tahun ini dan tahun sebelumnya itu gede banget sayang angkanya. Isu fatherless, jadi kayak sosok ayah ada fisiknya tapi nggak hadir gitu. Hadir ada tapi nggak terlibat gitu loh. Jadi kayak ada satu video yang Muya cukup sedih gitu ngelihatnya. Duduk dalam satu ruangan nih kayak gini. Ada ibu, ada 2 anaknya, terus ada ayahnya juga. Ya ibunya main gitu sama anaknya bergantian. Ibu ini udah mulai kelelahan dan udah kehabisan kata gitu ya. Ayahnya hadir di bangku yang sama, tapi main HP, gitu. Dan itu terekam oleh CCTV, mereka oleh CCTV rumahnya kayak gitu kan. Dan itu kelihatan jelas ibu hanya bersama anak-anaknya. Jadi kayak ayah seringkali hadir tapi nggak terlibat dalam pengasuhan kayak gitu. Dan itu ternyata menjadi luka pengasuhan yang nggak sembuh bahkan sampai si anak dewasa. Dia, mohon maaf, dia merasa laki-laki itu bahasa kasar, laki-laki itu brengsek gitu misalnya. Laki-laki itu nggak keren gitu. Karena apa? Aku lihat laki-laki nggak keren gitu. Sosok yang seharusnya contoh yang dia dapat nggak sosok yang seharusnya bisa jadi teladan, idola, menginfluence dia. Kalau laki-laki itu bertanggung jawab, laki-laki itu punya jiwa qawamah, kepemimpinan, laki-laki itu keren, laki-laki itu penyayang, menyayangi ibunya kayak gitu. Sosok yang seharusnya memberikan romantisme kepada ibunya, kasih sayang kepada ibunya, menjadikan contoh untuk kedua anak laki-lakinya. Tapi dia nggak dapat, akhirnya dia nggak mau jadi laki-laki, sayang. Na'udzubillah. Dia malah pengen jadi perempuan gitu, atau terlibat kepada kejahatan-kejahatan seksualitas kayak gitu. Na'udzubillah. Maka pertanyaanmu ya adalah di zaman sekarang yang serba semuanya mencekik kita, kerjaan semakin berat, seorang ayah pergi pagi pulang malam itu udah wajib. Mereka bilang ini yang paling menohok dan bikin Muya sangat sedih adalah seorang ayah itu udah berkorban banyak sebenarnya. Kita tahu dia pergi pagi pulang malam hanya demi memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya. Tapi kadang dia lupa, dia mencari nafkah untuk masa depan anak-anaknya, tapi dia meninggalkan masa yang sekarang yang seharusnya dia bentuk kenangan yang terindah untuk anak-anaknya. Itu tuh deep banget gitu, karena dua-duanya penting gitu.
nafkah penting, tapi ada momen-momen yang nggak akan terulang lagi gitu. Itu gimana cara kita memanagenya supaya anak kita tumbuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan, rasa wadah kasih sayangnya cukup sehingga dia bisa jadi laki-laki sejati dan tumbuh sesuai fitrahnya gitu sayang. Memang patokannya sih memang tetap sama ya, Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita sudah sempat juga belajar, silakan buka mata. Apa perbedaan orang tua zaman sekarang dengan dulu? Memang kalau dulu mungkin belum sampai kajian tentang Islam kepada mereka. Kita yang udah misalkan ngaji dengan berbagai macam teknologi, akhirnya jadi tahu, oh parenting ala Islam itu begini. Orang tua kita dulu misalkan nggak begitu. Ya, sehingga memang aslinya patokannya sama, tinggal kita mau balik lagi ke Quran atau Sunnah atau enggak. Dan selanjutnya, ngadepin kayak begitu, kita juga ngelihat Al-Quran ternyata ada 17 percakapan di dalam Al-Quran ya antara orang tua dengan anak. Yang satu hanya ayah ibu dengan anaknya. Satu. Satu. Berarti ayah ibu anak itu satu. Iya, yang direkam di dalam Al-Quran ya. Okay. Yang bertiga, 3 kubu ada. 3. Yang 2 adalah ibu dengan anaknya saja. Hanya 2 ibu. Hanya 2. Sisanya yang 17 kurang 3 berapa? 14. 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Oh, lebih baik ayah ya. Sehingga memang nggak cukup untuk jadi orang tua, yang penting dia udah nyari duit, kasih ke istrinya, tolong ya nih anak langsung pada jadi anak soleh semua. Nggak cukup. Memang dorongan untuk hadir itu memang penting sekali. Dan alhamdulillah Muya juga nambahin juga kan, bahwa ternyata hadir itu bukan yang harus 24 jam juga. Ada tapi emang harus kualitas aja. Iya, berkualitas. Berkualitas bukan kuantitas. Ya, karena kita tahu kuantitas kita cuma 24 jam dan orang pada punya kewajiban. Oke. Selanjutnya, nah inilah yang bermain, yaitu pilar utama pendidikan dalam Islam itu yaitu memang doa dan keteladanan. Kita kalau bicara doa mah memang insya Allah semuanya ngedoain ya, walaupun banyak bahasan panjang tentang itu. Kalau bisa doanya di tahajud, jangan cuma yang di 5 waktu. Karena memang ya Nabi lebih dahulu disuruh tahajud daripada disuruh 5 waktu. Karena 5 waktu itu waktu Isra Mi'raj, setelah Abu Thalib wafat, setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Awal-awal Nabi sebelum disuruh itu semua, Nabi disuruh lebih dahulu untuk tahajud duluan. Memang begitulah ya, orang yang punya tahajud itu istilah lisannya lebih bisa masuk ke hati orang. Allah yang masukkan ke hati orang. Kata Kiai Haji Arifin Ilham, haibah jalaliyah, seperti rasa cinta, kekaguman, wibawa yang Allah tanamkan ke orang, karena orang ini punya tahajud. Nanti Allah akan bulak-balikan hati orang yang berurusan dengan dia. Ada orang ngomong plek ketiplek persis sama, yang satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud. Lebih kita yang dengar, ya. Pokoknya saya pengen ngamalin yang dia bilang, padahal saya pernah dengar di radio, padahal saya pernah dengar di kajian lain. Paham. Karena dia tahajud. Muya juga pernah ngerasa kayak gitu. Jadi kayak pernah dengar dari sini, tapi kok pas dia yang ngomong kayak langsung dep gitu. Betul. Selain memang Allah berarti titipkan lewat beliau, mungkin niat di beliau lebih lulus dan begitulah. Kadang setan mengganggu juga untuk di urusan rumah tangga, karena kata Ustadz Umar Wita, laki-laki harus lebih sabar karena dia akan menghadapi makhluk yang akan paling cepat melupakan kebaikan suami, tapi justru paling ingat detil semua kesalahan suami. Kebaikannya dilupakan, kesalahannya ingat detil. Iya sih. Karena waswas syaitan itu. Iya. Jadi bukan aslinya dia orangnya buruk, enggak. Tapi setan akan bikin wanita atau istri itu jadi seperti itu. Ya. Iya. Selanjutnya, pilar yang kedua setelah doa memang itu dia keteladanan. Yang Nabi ngedidik para sahabat jadi sukses. Emang 24 jam nemenin sahabat? Enggak. Ibnu Abbas jadi orang hebat, sepupu Nabi, orang yang paling paham Quran setelah Nabi wafat. Padahal karena Nabinya umur 8 sampai 12, berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD. Tapi enggak setiap hari Ibnu Abbas kena nimbrung sama Nabi. Tapi Nabi wafat ini manusia jadi manusia yang paling paham Al-Quran. Hadis yang paling banyak direkam terkait mereka berdua adalah kan ketika Rasulullah ngeboncingin naik unta sama Ibnu Abbas. Ya gulam, hai anak muda ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Jika kau minta tolong, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ya, sehingga disampaikan bahwa kalau semua makhluk bersatu ingin menyampaikan sesuatu padamu, nggak akan berubah takdirmu kecuali yang sudah Allah tentukan. Begitu juga kalau pengen mencelakai, ya. Semua nggak akan bisa terjadi selain yang Allah tentukan. Itu nanemin tauhid, dan itu dia obrolan-obrolan yang itu kan singkat banget sebetulnya, tapi benar-benar nancep dalam. Pertanyaannya, gimana supaya nasihat? Semua orang tua mungkin pasti ngasih nasihat, tapi kenapa orang tua itu ngasih nasihat nancep ke anaknya, orang tua ini ngasih nasihat nggak nancep di anaknya? Itu dia. Mungkin anaknya teladan. Iya, anaknya belum mengidolakan orang tuanya karena orang tuanya belum jadi versi terbaik gitu ya. Orang tuanya teladan. Karena itu dia, Rasulullah tuh keren.
ayo jadi orang tua yang keren. Karena anak itu makin gede makin ngelihat, ini orang siapa sih? Ini orang pantas nggak sih saya dengerin ngomongnya? Dia memang siapa? Dia punya skill apa, kualitas apa? Ya Nabi bahkan ketika ada sahabat yang pernah kena fisik kepada beliau, dari beliau pun gak ada yang pernah ngambek, gak ada yang pernah benci. Kenapa? Keren, mengagumkan. Maka yuk dorongan jadi orang tua yang keren, yang sibuk berkarya gitu. Oh aku gak ada waktu, bohong. Karena dalam sehari itu udah ada surveinya. Manusia megang handphone itu sehari bisa 5 jam lebih. Dan ngelihat handphone itu bisa 313 kali dalam sehari. Rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang. Coba itu apa 5 jam itu semua jadi kebaikan? Kadang kan cuma jadi scroll-scroll ketawa nggak jelas. Misalnya diganti, sukanya apa masak? Belajar masak tuh dari handphonenya. Siapa tahu jadi benar-benar jago masak, akhirnya punya skill. Dia orang lain nggak bisa masak seenak beliau. Sehingga akhirnya, oh ini orang tuaku tuh punya sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi harus ada dorongan untuk, yuk ayo jadi orang tua yang keren. Minimal, meskipun kita mungkin akan sulit bersaing dengan anak kita, jangan asal nyuruh doang, tapi kita juga lakuin. Kita pengen anak hafal, kita menghafal dulu. Kita pengen anak sholat tepat waktu, ya kita juga sholat tepat waktu. Ya itulah yang diajarkan. Berarti konsepnya mau anak laki-laki atau anak perempuan, walaupun memang cara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan tuh berbeda ya di dalam Betul, Al-Quran. Ada beberapa kajian yang Muya dengarkan juga kalau anak laki-laki sedari dia kecil beri dia pilihan gitu. Jadi kayak mau pakai baju yang mana nak, yang ini atau yang ini, biarkan dia menjadi qawam, dipupuk rasa qawam kepemimpinannya. Kalau anak perempuan diarahkan gitu, bukan jangan dikasih pilihan tapi lebih kayak diarahkan, nak yang ini bagus ya gitu, yang ini cantik ya gitu. Jadi emang berbeda cara pendidikannya, maka itu juga yang Muya terapkan ke Ibrahim Muhammad. Dan yang menariknya juga yang tadi Papa bilang, waktu Rasul menasihati Ibnu Abbas itu di ontaknya ya, di kendaraan ya. Itu juga yang pernah Muya baca di cara Nabi mendidik anak, salah satu dialognya itu adalah di kendaraan. Jadi yang punya motor, ayo sore-sore kalau udah beres kerja, ajak anaknya naik motor sambil ngobrol, apa ya, bangun kedekatan, bonding sama anak tuh penting. Makanya kadang kita keluar cari kerja demi anak, tapi anak gak dapat momen itu yang saat ini gitu, yang harus dia dapatkan itu sekarang. Maka orang tua milenial itu keren sih menurutmu ya, dia mau belajar mengupgrade diri jadi orang tua yang benar-benar sepenuhnya hadir dan terlibat dalam pengasuhan. Karena sekarang juga kalau kita ke dokter lagi mau imunisasi Ibrahim Muhammad, banyak ya suami yang udah mulai mau terlibat ya. Dia aktif bertanya, artinya kan dia ngerti juga. Nanti kalau dokternya nanya, ya ini gimana kok bisa sampai gini, dia bisa jelasin, artinya kan dia memang memperhatikan anaknya, dia benar-benar ikut terlibat gitu. Dan ada satu pertanyaan menarik juga sayang, kayak ini kan selama kita menjadi orang tua udah 1 tahun ini, banyak banget yang nanya, kok Denis kan sibuk di luar. Terus gimana caranya supaya tetap bisa hadir untuk anak, dan gimana caranya Ibrahim Muhammad tetap dapat sosok ayah, sosok papa di masa golden age-nya, sementara Buya kan tiap hari itu hampir keluar, pulang sore ataupun malam, bisa juga safari dakwah keluar, yang ada sehari-hari di rumah hanya mamanya kayak gitu. Bagaimana agar sosok ayah itu tetap hidup dan hadir di masa-masa golden age-nya kayak gitu? Satu, alhamdulillah Allah ngelihat ketika dia keluar, Allah tahu isi hati ayahnya, sebetulnya dia juga pengennya 24 jam seperti ibunya di sampingnya. Tapi kan dia punya tugas amanah yang lain, nggak bisa tukeran jadi suami istrinya yang keluar nyari nafkah. Iya kan? Jadi satu memang ngejaga niat sih di hadapan Allah. Ya Allah, engkau tahu ya Allah. Kalau bukan karena engkau yang nyuruh aku nyari nafkah, maka aku juga pengennya di rumah terus dengan mereka 24 jam. Itu satu. Yang kedua, ya juga suka sambil ingetin kan, terkait kualitas. Memang kan yang sudah dicoba diikhtiarkan kan, ya pagi ngajinya di samping anak-anak. Ya odotnya harus, jadi ibarat anak-anak buka mata, yang dia dengar adalah suara ngaji papanya. Dan sebelum tidur ya tadi, meskipun ya bukan berjam-jam. Ada sekitar 15-20 menit berkualitas, kita bonding, bacain buku anak-anak, ketawa bareng, ngaji, ketawa bareng, tanya harinya gimana, Ibrahim Muhammad sehat, senang, bahagia enggak gitu. Gendong, peluk, cium, doakan, nyatakan sayang, itu penting banget. Ya, itu untuk yang ya sekali lagi ikhtiarnya. Terus ketika kita bicara gimana cara untuk tadi anak-anak ini, kita cara kehadirannya ya sebagaimana yang tadi juga Muya sempat bahas. Ini kan juga ada ayatnya di Al-Quran, surat Muhammad surat 47 ayat ke-7, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Buya juga pernah ditanya sama VJ Daniel,
Waktu misalnya anak lagi di rumah sakit bahkan waktu itu. Terus gimana kalau ada safari dakwah? Dan ada beberapa safari dakwah yang Buya memang tetap berangkat. Satu, kalau kita nolong agama Allah, maka nanti Allah yang akan tolong, yang akan jaga. Itu kita sudah yakini itu. Dan udah terbukti Allah jaga. Itu pun sudah terbukti. Dan memang ada beberapa hal kan memang yang memang nggak bisa kita yang ngurus. Contoh, lagi di rumah sakit, kita nggak bisa pasang suntikan, nggak bisa segala macam, kan memang harus dokter. Jadi istilahnya kita hadir pun cuman jadi kayak ngeliatin doang gitu. Yang bahkan bisa jadi bikin panik si dokternya. Begitu. Kecuali ada hal-hal yang memang kita emang itu urusannya kita doang yang bisa. Dan mungkin lebih ke, mungkin ada masa kita harus hadir karena butuh support system, istri butuh support system. Iya. Dan anak butuh suara ayahnya waktu anak kita di NICU, sesibuk apapun Buya minta kehadirannya kan. Karena anak kita sedang berjuang, mereka bukan nggak sadar ya, tapi emang ya belum sepenuhnya bisa keluar dan seperti anak yang lahir gitu kan. Iya. Mereka di inkubator dan mereka masih suka lupa nafas, itu kan deg-degan ya. Dan dokter selalu bilang yang paling penting selain doa, terus minta sama Allah, bacain Al-Quran, yang paling penting adalah suara ayah dan ibunya dan sentuhan fisik. Artinya pelukan, kehangatan dari ayah ibunya ya. Jadi sentuhan fisik itu bisa merangsang dia untuk apa ya, semangat kayak gitu loh, untuk sembuh, untuk bangkit dari mungkin masa-masa ininya ya, masa-masa ininya lah yang beratnya itu. Alhamdulillahnya kitanya lurusin niat, titipin ke Allah, ikhtiar maksimal, Allah nggak mungkin menyanyiakan dan masih menjaga. Karena memang ada orang yang dia kerja keluar itu memang justru seneng karena akhirnya ninggalin istri sama anak-anaknya gitu. Padahal kan kalau dan Allah benar-benar ngeliat tuh ini mana yang benar-benar tulus nih, yang dia sebetulnya pergi tuh berat hati, cuman karena kewajiban dari Allahnya aja. Jadi Buya sih nyerahinnya kayak gitu sih. Dibilang waktu, ya itu dia, bisa jadi Buya kalah dengan sus yang 24 jam. Kalau dengan Buya jelas sebagai ibunya. Dan sus yang istilahnya kita yang gaji, kita yang hire, tapi ternyata waktunya banyakkan mereka, ya karena memang mereka dibayar untuk itu. Tapi ya bismillah, dipertemukan juga nanti dengan sus yang baik, yang untuk ngajarin bukan supaya malah jadi cinta ke susnya, tapi cinta ke orang tuanya. Visinya juga harus jelas sih. Jadi bagi orang tua yang juga membutuhkan ya pendampingan, dalam artian emang kita sudah sadar kapasitas diri kita, Buya ibu pamping 2 anak dan emang butuh bantuan ya, bantuan sus, dan ini harus diluruskan lagi visinya. Jangan sampai anak kita lebih dekat ke susnya daripada ibu kandungnya sendiri. Dan jangan sampai ibu kandungnya memberikan sepenuhnya yang seharusnya itu menjadi kewajibannya, diberikan sepenuhnya kepada orang lain. Pendidikannya, bacaan Al-Qur'annya gitu ya, makannya dan lain sebagainya. Kalau bisa ikut terlibat, kalaupun yang misalnya yang nyuapin orang lain, kita ada di situ, atau sesekali kita yang nyuapin, ya ibaratnya gitu. Jadi jangan sepenuhnya diserahkan, jangan sampai anak kita jadi bingung yang mana susnya, yang mana ibunya kayak gitu. Nah, seringkali orang kalau udah punya sus ya udah dibiarkan aja gitu. Padahal yang anak butuhkan tuh bukan sus, main sama ayah dan ibunya kayak gitu. Walaupun mungkin waktunya nggak lama, tapi berkualitas gitu. Dan sekarang Buya mau nanya, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin kita pernah sempat bahas juga ya sayang, kayak kita mau arah kemana nih? Banyak juga yang nanya nanti Ibrahim Muhammad TK-nya mau di mana? Teman-teman Buya juga yang sekarang anaknya sepantaran Ibrahim Muhammad tuh udah pada nanya gitu. Ibrahim Muhammad nanti TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA di mana, mau diarahkan kemana sih mereka kayak gitu. Kalau dari Buya sendiri gimana? Yang pertama memang orang tuanya harus sepakat dulu sih. Iya, kitanya memang harus sepakat satu visi misi. Contoh, kalau misalkan si ayah udah pengen milih yang pendidikannya semua tidak ada musiknya misalkan, maka ibunya juga harus sepakat. Jangan ketika nanti oh ternyata kata ayahnya A tapi kata ibunya boleh B. Apalagi misalkan ngebantahnya misalkan di depan anak-anaknya. Nah itu juga satu urusan yang lain lagi sendiri. Jadi emang kitanya mesti saling kompak. Kita bisa saling ngobrol, cerita. Buya udah survei nyari. Buya juga dengan apa yang Buya tahu terkait parenting Islami. Nah itu diobrolkan. Sisanya memastikan sekolah itu dia tadi sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut ya. Ya, sudah sesuai dengan Quran dengan Sunnah nggak? Dia gimana kualitas pengajarnya, seperti apa, dan juga fasilitas juga itu silakan boleh dipertimbangkan juga. Sisanya memang gimana caranya agar supaya ya itu dia ada orang yang sebetulnya nggak sanggup untuk memberikan tempat terbaik untuk anaknya, bukan tempat terbaik, tempat termahal untuk anaknya.
Tapi Allah tetap aturin anaknya tumbuh jadi orang yang hebat dan luar biasa. Kita emang bisa ikhtiarinnya di ranah yang bisa kita ikhtiarkan, ya, terkait tadi mencoba upaya untuk parentingnya seperti apa. Sisanya ya berserah kepada Allahnya itu juga sih. Kalau rencana ya mungkin kita pernah ngelihat ya misalkan kita sama-sama pernah belajar di Darut Tauhid kah, atau juga misalkan Buya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Budi Asari, berarti misalkan dikit di Kutab Al-Fatih. Kalau cuma titip, mungkin kalian ada yang beda pendapat, tapi yang paling penting sebelum ambil keputusan semuanya istiqoroh dulu, ya. Istiqoroh. Dan tadi sudah sepakat antara dua belah pihak. Dan itu yang paling sulit sebenarnya, menyatukan dua isi kepala, dua isi keinginan dan dua isi visi tujuan yang beda-beda itu tadi. Termasuk kita juga kan kayak memang masih belum fix banget gitu ya sayang. Kita suka ngobrol kan anak-anak mau kemana. Tapi emang udah kita sepakat adalah anak-anak emang harus didekatkan dengan lingkungan Al-Quran. Dengan Tauhid. Dan ini ternyata Muya sempat dengar kajian beberapa ustadz yang kerennya Nabi Ibrahim itu yang pertama tadi nggak cuman dia mendoakan anaknya soleh, tapi dia dulu yang soleh gitu. Nggak cuman mendoakan anaknya mendirikan sholat, tapi dia dulu yang mendirikan sholat. Dia minta sama Allah supaya dia juga jadi orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga, yang kerennya juga Nabi Ibrahim adalah ketika memilihkan tempat untuk anaknya, bukan tempat yang mobilnya ada, rumahnya mewah kayak gitu, atau sekolahnya itu sekolah mahal, bonafit. Bukan itu, tapi ternyata kan Nabi Ismail dan Bunda Siti Hajar ya, itu kan diletakkan di dekat Baitul Atiq Ka'bah ya sayang. Itu adalah semulia-mulia tempat kan sampai hari meskipun ini. waktu itu belum jadi. Iya. Nah artinya adalah kita sepakat ketika kita mau survei sekolah atau meletakkan anak kita dimanapun, kita harus tahu ini lingkungannya baik atau enggak. Lingkungannya baik atau enggak, gurunya siapa. Gitu, yang diambil berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah enggak kayak gitu. Makanya kan kita sepakat untuk pendidikan Ibrahim dan Muhammad kelas Montessori boleh di mana aja karena itu kan permainan ya, permainan, dan kita tahu gurunya juga berhijab kayak gitu, yang dipakai juga tidak menyimpang, itu silahkan. Tapi kalau sudah mulai nanti mereka usia 2 tahun, kita sepakat untuk membawa mereka ke syekh gitu misalnya, ke guru Quran, karena kita kepengennya mereka mau jadi apapun mereka silahkan, tapi isi hati, dada, dan pikirannya itu udah dengan Al-Quran kayak gitu. Ada Al-Quran di dalamnya. Ya mungkin hasil obrolan yang bisa kita share ke teman-teman yang sekarang lagi bingung, anaknya udah usia 2 tahun, mau diarahkan kemana gitu. Ya Al-Quran dulu sih menurutmu ya. Al-Quran dulu, terus nanti dipilihkan SD, TK yang lingkungannya bagus, guru-gurunya juga sesuai Al-Quran dan Sunnah. Mungkin lebih baik lagi jika kita kenal siapa kepala sekolahnya, gurunya dari lulusan mana kayak gitu. Dan yang paling penting adalah sekolah itu tidak hanya meminta anaknya yang soleh, tapi juga meminta orang tuanya jadi soleh. Nah itu silahkan cari kata kuncinya sekolah seperti itu gitu. Iya. Ya, dan memang tujuannya menyucikan jiwa, karena tujuan pendidikan itu bukan bikin pinter, tapi menyucikan jiwa seperti di surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Ya, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Rasul datang ke orang kafir Quraisy bukan pengen bikin mereka pinter, karena udah pada pinter jago dagang orang Quraisy, tapi untuk menyucikan jiwa. Dan juga Ibnu Umar pernah ditanya nih anak Umar bin Khattab, bagaimana cara Nabi mendidik kalian kok kalian pada bisa jadi orang-orang hebat? Justru selain Al-Quran dijawabnya, kami diajari iman sebelum Al-Quran. Masya Allah. Makanya kan buku-buku yang tentang itu kan itu tauhid banget, udah ada tentang hari kiamat, padahal jauh sebelum mereka udah bisa ngaji gitu kan. Menarik. Karena memang kata Ibnu Umar, ya kami diajarin iman dulu sebelum Al-Quran. Menarik. Itu surat-surat Makkiyah aja kan justru kebanyakan tentang iman, tentang akidah. Benar. Usia 2 tahun dia udah mulai bisa ngomong, dia udah mulai bisa sosialisasi. Memang sebelum itu kalau Muya lihat, sebelum itu memang kita sudah tauhid dulu, karena kayak dari dia kecil ya, Ibrahim Muhammad juga kayak dari kecil. Nah kalau dapat kebaikan misal makanan, alhamdulillah ini makanan dari Allah ya nak. Jadi ngenalin itu semua gitu. Kalau sakit ini juga Allah yang kasih, tapi kita minta sama Allah karena cuman dia yang bisa nyembuhin. Itu tauhid. Iman sebelum Al-Quran, menarik minta sih. Sesuatu mau coklat, kita udah beliin. Iya, minta dulu sama Allah. Dulu sama Allah. Nah, begitu dia nyebutnya Allah pengen coklat. Ya. Makanya selalu Ibrahim Muhammad alhamdulillah udah bisa kayak angkat tangan. Bisa ya Allah, amin lagi. Amin, bisa amin. Minta ya Allah pengen coklat. Dia udah nyebut kata Allah, silakan. Nah ini dari Allah. Ketahuilah, satu dunia pengen ngasih kamu coklat ini, Allah nggak kasih, nggak akan bisa. Jadi gitu ya. 1 tahun 2 bulan Ibrahim Muhammad makan, beres makan, mau tidur, sebelum tidur udah amin gitu ya, minta amin gitu.
Dan terakhir sayang, pertanyaan terakhir, kalau misalnya nih pasangan yang tiap hari menanyakan kabar kita itu bare minimum atau princess treatment? Kalau bagi Buya bare minimum. Selama kita 1 tahun menikah gitu. Kalau Muya misalnya minta. Enggak 1 tahun kita menikah, udah 6 tahun. Maaf. Selama kita 6 tahun menikah dan 1 tahun 2 bulan jadi orang tua, ketika misalnya nanya kabar gitu, gimana harimu hari ini tuh termasuk Buya nanya gitu ke Muya, itu termasuk bare minimum atau princess treatment? Bare minimum kalau Buya. Bare minimum. Karena kan salah satu bentuk cinta itu kan mau tahu bentuk betulan sayang. Jadi dia pengen tahu harinya orang yang dia sayang itu gimana. Gimana hari ini. Gimana itu yang kerja yang baru becus nggak? Ada yang nyebelin nggak? Muya juga termasuk menanyakan kabar bagaimana perasaan hari itu termasuk bare minimum gitu. Karena ya pasangan harus saling ngobrol, harus saling tahu. Kalau udah diem-dieman itu kayaknya udah nggak sehat deh. Yang kedua sayang, kalau mengucapkan sayang itu bare minimum atau princess treatment? Bagi Buya bare minimum. Bare minimum, ya. Sepakat bare minimum juga. Harus diucapin. Iya, harus. Karena kan apalagi ada yang salah satu bahasa cintanya memang harus dengan lisan. Kata-kata ya, dengan lisan kata-kata gitu. ucapan. Ya, apalagi kan Buya selalu bilang ya belum tentu kita pergi kita akan kembali gitu. Jadi kalau bisa kenangan terbaik ya sebelum pergi ya bilang sayang kayak gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang iman itu kan bahkan penjelasan iman kan apa ya? Diyakini di hati, diucapkan di lisan, muncul pada perbuatan. Ada lisannya juga. Ada lisannya juga, Masya Allah. Selanjutnya, kalau misalnya suami bangunin istrinya buat sholat tahajud gitu, sholat malam, bare minimum atau princess treatment? Kalau ngikutin hadis Nabi sih bare minimum ya. Bare minimum. Karena kan memang Nabi, bahkan ada hadisnya kayak gini, Allah memberkati pasangan yang membangunkan pasangannya meskipun dengan menciprakan wajah air di wajahnya. Meskipun kadang ya dalam amal ini tuh kadang Buya sendiri nggak tega gitu. Lagi enak-enaknya pules ya. Ya kita ikhtiar. Jadi kalau kita ketemu ayat atau dalil atau hadis yang kita belum sanggup lakuin tuh jangan cerca dalilnya tapi cerca diri kita. Aku yang masih lemah makanya belum bisa lakuin. Iya, karena kan laki-laki qawwam ya, dia akan dihisap, dia bertanggung jawab atas istrinya gitu. Masya Allah sih istri-istri yang bisa mendapatkan perlakuan itu dari suami-suaminya. Dari suaminya. Banyak. Terakhir sayang, ngaji Al-Quran bersama sebelum tidur dengan pasangan, bare minimum atau princess treatment? Bare minimum juga itu. Yuk biasain. Ya. Jadi ada seorang syekh yang udah puluhan tahun menikah, seingat Buya 30 atau 40 tahun ditanya tentang rumah tangganya dan dia jawab, aku nggak pernah ada masalah di rumah tangga, aku nggak pernah ada sampai ya beda pendapat ada tapi nggak pernah nyampe ribut besar tuh nggak ada. Ketika ditanya gimana, dijawabnya adalah karena aku ngamalin hadis Nabi bahwa misalkan kalau kita duduk kalau sedang di majelis ilmu Allah akan turunkan sakinah, turunkan ketenangan. Maka jadikan di dalam rumah itu selalu ada majelis ilmunya, meskipun cuma 5 menit. Ada ayat ini, tadaburnya apa ya, tafsirnya yang Buya tahu apa ya, cara bacanya gimana ya. Nanti anak-anak udah gede bisa, nah apa yang kamu dapat dari tadi di luar, barangkali ada dengar ayat apa atau hadis apa, dan apa yang kamu tahu. Meskipun cuma 5 menit, tapi selagi akhirnya ada majelis ilmu Allah turunkan ketenangan. Dan jangan lupa memang bacain Al-Quran, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, wabil khusus Al-Baqarah, seperti kuburan kata Nabi. Ya, dan emang beda rumah yang sering dibacain Al-Quran, sering di ngajiin, itu lebih adem, orang-orang rumah juga lebih hangat, nggak ada cekcok ya. Ketika udah mulai nih jarang baca Quran tuh kayak panas, suasana juga jadi kaku kayak gitu, itu emang kerasa. Terakhir sayang, ngerembes belanjaan istri, princess treatment atau bare minimum? Bagi Buya bare minimum. Berarti rembes ya? Rembes banyak. Karena ya itu jiwa itu kan bawaan dari jiwa qawwamah. Nggak tahu ya, kalau Buya sih ngerasa agak tergores jiwa sebagai laki-lakinya ketika aku tahu aku mampu tapi kok mereka beli sendiri, istri kok beli sendiri, ya jadi kayak pengen memenuhi gitu. Ya gitulah Joko. Oke, terima kasih banyak. Kenapa jadi Buya MC kan Buya MC tadi ya. Alhamdulillah. Makasih ya sayang ilmunya dan mudah-mudahan jadi manfaat juga buat teman-teman yang ngedengar, kita belajar bareng jadi orang tua. Dan itulah teman-teman bahasan kita di podcast Ruang Tengah. Tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.